Sejarah masuknya Islam untuk di Keraton Sambas ini sendiri, awal mula berdirinya. Tapi sampai sekarang sih masih ada perdebatan nih ya, mungkin. Kan memang banyak ada penemuan-penemuan nisan. Yang salah satunya itu nisan Petinggi Segurunding, kemudian nisan di Marabuan, kemudian di Tekarang. Itu ada berbentuk nisan yang katanya kemungkinan besar itu dari Aceh. Dari Aceh. Nah, dan berbentuk nisan berbentuk macam burak, ya kan? Macam burak langgap tuh. Mana deh? Nah, gini. Kemudian ada gini lagi deh. Di karena kemungkinan itu abad 13. Nah, cuman kan memang ada yang mengatakan bahwa Islam masuk ke Sambas ini kan dulu dibawa oleh Genghis Khan. Jadi Islam Han kalau salah, Islam Mawancin itu. Jadi tidak ada bekas. Nah, kemudian memang awal itu memang ada salah satu syekh namanya Syekh Maulana Al-Waziqubillah itu udah Islam. Tapi kalau jadi masih ada suatu pendalaman lah mungkin terkait bagaimana Islam masuk ke Kesultanan Sambas itu kan. Karena memang Sultan di awal nih memang udah Islam. Oh, udah Islam gitu. Nah, Raden Sulaiman itu dari lahir udah Islam. Kemudian menikah dengan Ratu Mas Ayu Bungsu itu
masih posisinya masih sama Hindu. Mm-mm. Sama Hindu. Kemudian diislamkan oleh Raden Sulaiman. Mm-mm. Tapi kan kalau memang mereka itu Hindu, kalau Hindu itu kan terlepas dari demo Hindu India maupun Hindu Majapahit Mm-mm. kan kita bisa lihat itu pasti tidak ada berbentuk makam. Mm-mm. Nah, yang jelas itu kan pasti makamnya orangnya itu kan pasti dibakar lah, diabunya, dihanyutkan segala macam. Nah, dan ternyata di daerah kota lama itu kan Sambas lama itu di sana, awal mulai kerajaan Sambas itu di kota lama Galing. Mm. Ada salah satu bernama Ratus Pudak, itu mertue dari Raden Sulaiman, itu udah ada makam di situ. Oh. Udah ada makam. Jadi kemungkinan besar itu memang gimana ya? Lebih kepada Islam kejawen lah mungkin nih, Islam yang dibawa oleh orang Majapahit datang ke Sini gitu. ya. Mm-mm. Tapi memang masih jadi suatu penelitian lagi gitu terhadap bagaimana Islam masuk ke dataran Sambas nih, sedangkan Kesultanan Sambas itu masuk ke Sambas ini ini udah Islam. Oh, Jadi jadi emang istrinya itu Hindu, kemudian dimualafkan. mualafkan. Ya. Terus apa pengaruh pertama kali Islam terhadap budaya dan sistem pemerintahan untuk di keraton ini sendiri? Pengaruh sih lebih kepada budaya-budaya lokal yang diadopsi kemudian dimasukkan ke dalam Islam. Contoh ya, Bepapas itu kan budaya orang animisme dinamisme kalau nggak salah. Mm-mm. Orang Bali juga kan, orang Hindu juga kan ada juga yang Bepapas. Mm-mm. Sedangkan kita di Islam di Kesultanan Sambas itu melaksanakan kegiatan papasan. Ini kan ada suatu tradisi Hindu yang kemudian diadopsi oleh Islam dengan Islam. menggunakan doa-doa Islam. Oke. Salah satu lah yang Bepapas itu. Mm-mm. Itu untuk contohnya gitu Ya. ya. Terus siapa aja nih tokoh-tokoh penting dalam penyebaran Islam di Keraton Sambas sendiri? Kalau tokoh-tokoh penting sih memang untuk tokoh paling Sultan pertama lah tuh, Sultan Muhammad Saifuddin I itu Raden Sulaiman. Raden Sulaiman Ya, yang menunggakkan keislaman di Keraton ini. itu Sambas pertama kali itu. Awal mulanya berdiri gitu Ya, ya, Bang? awal mulai berdiri. Terus bagaimana sih keraton menjaga tradisi Islam dalam kehidupan sehari-hari? Itu gimana ya? Udah menjadi darah daging sih sebenarnya. Jadi kayak udah ngikut aja gitu ya, Bang? Ngikut. Ngikut kayak ibaratnya kebiasaan yang dari Ya, dulu-dulu kebiasaan jadi hal-hal yang jadi temurun-temurun gitu. Oke. Untuk apakah Keraton Sambas ini sendiri memainkan peran penting dalam penyebaran Islam di wilayahnya gitu kan? Terus kayak gimana caranya kayak menyebar tentang keislaman gitu? Ya, kalau menyebar sih memang dari Sultan pertama dan sampai Sultan-Sultan selanjutnya itu tetap mengujung tombakkan keislaman. Apalagi era Sultan Muhammad Saifuddin II itu tahun 1822, beliau itu menitik beratkan kepada kemajuan keagamaan. Misalnya membangun sekolah-sekolah agama, kemudian memberikan suatu siswa-siswa untuk belajar di Kairo. Jauh Seperti juga. Syekh Ahmad Hatib Sambas itu kan salah satu ulama yang era zaman beliau itu. Kemudian Maharaja Imam juga salah satu Orang yang mufti kerajaan Sambas itu salah satu beliau. Dan memang di atas juga kan dari atas sampai ke era Sultan Muhammad Saifuddin II itu kan mereka itu kan era-eranya berperang tuh. Gimana itu menaklukkan kemudian tapi di sisi agama seperti yang di Lumbang nih kan ada salah satu makam itu Abdul Jalil Al-Fatani, kemudian Daud Al-Fatani itu kan salah satu ulama-ulama yang datang ke Sambas untuk menyebarkan Islam.
Selanjutnya, kalau untuk hubungan antara ulama dengan penguasa keraton memperkenalkan ajaran Islam tuh kayak gimana bang? Sebenarnya kita ini udah Islam sih sebenarnya. Jadi nggak terlalu rumit lah. Nggak tahu. Karena kita ini skupnya beda dengan yang di Jawa. Kalau di Jawa itu kan raja itu Hindu kemudian menjadi Islam. Nah kalau di kita ini Kalimantan Barat nih kita Islam, sudah jadi Islam. Jadi ibaratnya Ngambil kayak, istri pun mualaf, kan tidak ada pengaruhnya. jadi ibaratnya tidak terlalu sulit untuk membawa Enggak. orang-orang itu. Ya. Kalau untuk di Keraton Sambas ini sendiri, apakah ada upacara atau tradisi khusus yang selalu dipertahankan, yang tidak pernah dihilangkan secara turun-temurun? Banyak sih kita. Seperti misalnya itu bepapas, ya sih kan, pong tawar, kemudian saprahan, itu kan tradisi-tradisi lama yang kemudian zikir najam, zikir berjanji itu selalu kita laksanakan. Selalu dilaksanakan. Selanjutnya, kalau untuk hubungan antara keraton dengan umat Islam yang di luar keraton itu kayak gimana komunikasinya? Tidak terlalu rumit juga biasanya. Jadi ada beberapa salah satu panglima di kesultanan itu kemudian menjadi mualaf, Oh, mengikut sultan. misalkan. Kemudian ada yang memang tidak mengikuti, ya tidak mengikuti, ya tetap sebagai mestinya lah, toleransi itu tetap jalan, ya undang-undang yang berlaku juga Tetap jalan. Apakah ada interaksi atau kerjasama antara keraton dengan kerajaan-kerajaan Islam lain di dalam sejarah untuk Keraton Sambas? banyak sih. Itu salah satunya era 1800 itu ada salah satu ulama itu Syekh Ahmad Hatib Sambas, dan beberapa ulama Nusantara itu ada 9 kalau tidak salah. Jadi dia membuat surat, menandatangani surat itu untuk mengamankan jamaah haji asal Indonesia yang mau berangkat ke Makkah. Itu salah satunya. Yang kedua, kita itu jalur perdagangan. Jalur perdagangan, kemudian jalur pernikahan. Misalnya Keturunan Sambas ini dengan Mempawah, dengan Ngabang, Landak, dengan Sintang, kemudian dengan Pontianak, paling dengan Tayan itu saja. Kalau dengan yang di luar itu mungkin lebih banyak ke jadi menantu sih sebenarnya. Di luar nih misalnya di Sarawak, mungkin di daerah-daerah Malaysia kan. Ya, mungkin ada salah satu pengikut dari kerajaan ini yang udah menetap di suatu tempat. Misalnya di Palembang itu juga ada salah satu hubungan dengan Sultan Palembang itu waktu itu minta kepada Sultan Sambas itu pasukan penembak jitu. Nah, jadi dikirimlah beberapa pasukan itu ke Palembang, dan mereka itu tidak kembali lagi ke Sambas tapi menetap di Palembang. Nah, kemudian berbaulah menjadi ulama, kemudian menjadi penghulu dan segala macam, jadi tokoh-tokoh. Jadi hidup dan tinggal di sana gitu. Terus selanjutnya, apa tantangan yang dihadapi keraton dalam mempertahankan ajaran Islam dalam lingkungan yang kayak sekarang tuh semakin berkembang? Sebenarnya tantangannya sih lebih kepada generasi kita lah, tentunya yang muda ini kan. Kadang kita merasa acuh dan juga tidak menghargai, dan juga kadang juga kita bisa menyalahkan orang tua kita seorang di rumah. Aneh apa? Orang tua kita tidak mengingatkan. Jadi kalau orang tua kita mengingatkan, ya paling tidak sedikit demi sedikit, ya insya Allah. Dan tantangan ke depan itu ya era globalisasi kan sekarang udah mulai maraknya hal-hal yang sifatnya budaya, kesejarahan itu kan mulai pelan-pelan mau ditinggalkan. Tapi ya kita sebagai generasi tentunya tetap kita jalankan sebagaimana, tetap kita pertahankan lah, walaupun kita ini sendiri, tapi ya tetap budaya itu kan memang
hal yang kemudian menjadi kebiasaan. Kalau kita di rumah nih selalu diingatkan, oh nanti ini harus ini, itu selalu diingatkan. Kemudian kita tidak meninggalkan budaya itu. Ini sayang ya, kita generasi muda tapi hanya berleha-leha untuk hal-hal yang sifatnya demikian ya. Itu apa ya? Rugi. Kalau untuk kita dibalik yang peninggalan ini sendiri gimana bang? Kalau itu bukan peninggalan, itu buatan baru itu. Oh buatan baru. Iya. Oh jadi yang beduk di sebelahnya juga buatan Ya, baru. baru. Tapi kalau masjid itu kan, masjid kan salah masjid. satu Fisik yang nyata gitu. ya fisik yang nyata, kemudian keraton, kemudian ada tempat-tempat pintu gerbang dan segala macam itu. Itu contohnya masjid lah, masjid kan itu kan bisa digunakan untuk media dakwah. Di Iya. sisi lain untuk media dakwah, di sisi lain untuk sebagai media sekolah. Kan banyak fungsi. Bisa untuk digunakan apa aja. Nah, terus selanjutnya bagaimana pandangan keraton sendiri terhadap perkembangan Islam untuk di masa depan? Gimana ya pandangannya? Ya, semoga itulah Islam tidak sesuai dengan pertanyaan Maharaja Imam itu, Mufti Kerajaan Sambas, yang kemudian dijawab oleh Syekh dari Iran dalam 7 edisi buku. Dan pertanyaannya itu kenapa orang Kristen itu lebih maju dan kenapa orang Islam ini makin hari semakin mundur. Itu dah. Ya paling tidak ya kita selaku Muslim yang 50-50 ini paling tidak ya kita tetap nilai-nilai keislaman itu tetap kita junjung lah. Karena kan sebab yang menjadi suatu permasalahan ini antara nilai agama dan budaya ini kan kadang ada suatu pergesekan. Kadang kita melaksanakan hal-hal misalnya pongtawar biasanya kan, kalau kita sebut pongtawar nih sama nih menolak bala lah tentunya kan dengan doa-doa segala macam. Tapi di sisi lain banyak orang-orang yang seagama dengan kita itu mengatakan itu bid'ah, itu tidak ada di zaman Rasulullah, itu apa segala macam gitu. Itu yang menjadi tantangan kita saat itu, itulah deh. Jadi bagaimana kemudian budaya-budaya lokal yang kemudian ditinggalkan untuk kita ya tetap kita jalankan lah sebagaimana Islam. Pertanyaan selanjutnya, untuk perayaan Idul Adha di Sambas ini kenapa kayak lebih meriah dibandingkan Idul Fitri? Tergantung sih, sebenarnya tergantung. Kalau daerah Sambas kota ini mungkin itulah ya kan, apa deh, tidak terlalu meriah lah. Tapi kalau daerah-daerah misalnya di daerah Kecamatan Sukura, Palu, HP itu memang meriah. Iya. Dibanding kita ini di Sambas kota nih, tidak terlalu kita kalau Idul Adha. Tapi kalau di kampung Lebih meriah. sama juga dengan Raya Idul Fitri. Nah itu deh. Oh sama berarti. Ini udah kebiasaan. Jadi deh kalau di kampung itu prinsipnya itu Lebaran itu tetap 1 bulan. Oh. Kalau di Sambas nih 1 minggu, Sambas kota nih. Oh 1 minggu. Nah, tapi kalau di kampung tetap 1 bulan. Lamanya gitu Ya. bang. Oke. Pertanyaan terakhir bang. Apa harapan Keraton Sambas sendiri terhadap generasi yang akan mendatang untuk menjaga sejarah dan tradisi Islam yang ada di Keraton? Ya pertama kalau harapan saya itu bagaimana kemudian mahasiswa asal Sambas khususnya kan, mahasiswa asal Sambas itu dan dia mau jurusan apapun ya paling tidak kamu harus menulis tentang Sambas supaya tahu bahwa asal usul sejarah dan kebudayaan yang ada di Sambas itu. Ini memang ada beberapa kawan-kawan yang coba kita dorong kan. Ada kemarin dari Untan itu bagian jurusan bahasa Indonesia. Jadi dia menulis tentang inventaris bahasa Sambas yang ada di Keraton. Tuh. Jadi contohnya itu misalnya Tawang, Pituk, Pangkeng, Siuk, Serambi itu
apa ini ibaratnya itu salah satu. Jadi kita mau cari tahu. Nah, kan kalau lawang itu kan dah jelas itu namanya bahasa Indonesia itu kan pintu. Pintu. Nah itu, tapi memang ada hal lain kan kenapa sih ini kan bisa jadi suatu hal kritis. Kemudian ada yang menulis tentang bumbu. Ada kawan-kawan Untan juga yang menulis tentang bumbu khas masakan Melayu Sambas. Kemudian ada juga mahasiswa sama mahasiswa Untan juga lah, yang nulis tentang buah-buahan. Yang ada di Kemudian tentang pengobatan. Kemudian terlepas ini sejarah peradaban. Kemudian tentang kebudayaan. Itu saya rasa itu harapan saya itu gimana supaya kawan-kawan mahasiswa ini tetap selalu mendorong itu ya, sehingga itu tidak akan dimakan janda. Karena semakin banyak penelitian yang muncul, ya semakin banyak hal-hal yang menarik lagi untuk diteliti lagi. Sebelumnya Bang tadi lupa untuk perkenalan diri. Oh ya, nama saya Raden Muhammad Rahan, dan S1 Sejarah, kemudian S2 Ekonomi Syariah. Oh, sama kayak kita. Iya. Jadi S3-nya itu saya ngambil Sejarah Peradaban Islam. Oh, pas banget. Ya, jadi Pas banget. jadi saya ini meminta mahasiswa itu menulis tentang Sambas. Ya, saya contohkan dari saya sendiri. Jadi saya menulis itu dulu pendidikan formal era Sultan Muhammad Mulia Ibrahim, Sultan terakhir. Jadi saya dorong saya nulis itu dulu. Di hasil skripsi saya itu saya bagikan. Jadi apa yang ada penelitian yang baru itu silakan. Jadi sehingga jadi, dan juga saya tidak kalau saya sampat, misalnya kalau saya tidak sibuk, ya kawan-kawan mahasiswa seperti kakak-kakak, abang-abang yang datang kan untuk penelitian apa tetap kita mudahkan. Jadi saya juga percaya bahwa segala sesuatu kita mudahkan urusan orang lain, ya urusan kita pasti dimudahkan. Betul, Masya Allah, betul. Oke, mungkin untuk sekian untuk sesi wawancara. Terima kasih Bang udah meluangkan Sama-sama. waktunya untuk kami semua. Semoga kedepannya untuk bisnis Abang sendiri lancar, Amin. urusan juga dipermudah, segala apa-apanya. Mungkin sekian dari kami. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.